warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Nurmalita Sari. Nama saya Indah Putri Oktavia Dewi. Kami tim produksi media pembelajaran sosiologi di SMA Negeri 3 Pemalang dengan media pembelajaran ular tangga dan kuis Kahoot. SMA Negeri 3 Pemalang terletak di Jalan Mokhtar nomor 2 Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, atau terletak di sebelah timur alun-alun Kota Pemalang. SMA Negeri 3 Pemalang didirikan pada tahun 1989 sebagai alih fungsi dari SPG Negeri Pemalang dan ditetapkan juga sebagai bangunan cagar budaya di Kabupaten Pemalang. Sampai saat ini, SMA Negeri 3 Pemalang sudah berganti kepala sekolah sebanyak 13 orang, dan kepala sekolah sekarang yaitu Bapak Cahyono SPD MSI. Terdapat dua konsentrasi jurusan pada SMA Negeri 3 Pemalang, yaitu jurusan Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kami dengan guru mitra sosiologi. Pada saat diskusi awal, kami menawarkan berupa media pembelajaran ular tangga. Di situ guru mitra kami Budian menyetujui hal tersebut dan beliau menambahkan bahwa penambahan PPT berupa materi ajar itu akan lebih baik, sehingga kami menambahkannya dalam proses pembelajaran. Pada diskusi awal, kami diberikan kesempatan di kelas 11 IPS 1. Pada hari berikutnya, kami melaksanakan pembelajaran dengan kelas 11 IPS 1, namun pada saat itu kami belum melaksanakan media pembelajaran berupa ular tangga tersebut. Namun kita menggunakan Google Slide dan juga video sebagai pembelajaran di kelas 11 IPS 1. Setelah proses pembelajaran dengan kelas 11 IPS 1, kami berdiskusi kembali dengan Budian. Kami memaparkan bahwa di kelas tersebut tidak proaktif dengan kami, sehingga kami kesulitan untuk proses produksi medianya. Lalu pada diskusi yang kedua tersebut, Budian menawarkan kepada kami kembali di kelas 11 IPS 4. Lalu pada tanggal 4 Mei, kami melaksanakan proses pembelajaran di kelas 11 IPS 4. Di sana kami menggunakan media pembelajaran ular tangga dan juga PPT yang sebagai masukan dari guru mitra kami. Namun tidak hanya PPT dan ular tangga, kami juga mensisipkan berupa kuis Kahoot. Di sana kami memberikan 10 soal kepada siswa-siswanya, dan pada saat proses pembelajaran pun kelas tersebut sangat proaktif kepada kami. Mengajar kalian tentang sosiologi, nah khususnya pada materi integrasi sosial. Nah, salah satu media yang akan kami gunakan itu ini ular tangga dan
media kuis Kahoot ya nantinya. Jadi untuk pertama ini dulu akan absen. Gitu. Sebelumnya kalian udah absen di website sekolah belum? Belum. Aduh, Belum, Bu. Belum. aja. Kalian yang lain nanti. Ya. Oke, absen dulu ya. Abel Juliana. Ada nggak? Nggak ada. Ada, Bu. Ade Mufida. Ada, Bu. Ada. Jadi yang pertama itu pengertian integrasi sosial. Ini kamu udah dari HP. Oh iya. Oke. Integrasi sosial ini yaitu proses penyesuaian di antara unsur-unsur sosial yang berbeda sehingga membentuk satu kesatuan masyarakat yang sesuai. Nah, kalian ingat nggak sih materi tentang konflik? Lumayan. Nah, konflik sama integrasi ini tuh berhubungan, dimana setiap ada konflik itu diselesaikan dengan cara yang namanya itu integrasi. Nah, integrasi itu seperti cara-cara untuk menyelesaikan sebuah masalah dari konflik tersebut. Nah, menurut Surjono Sukanto ini, integrasi sosial adalah salah satu bentuk proses sosial yang dilakukan oleh berbagai pihak di dalam mengatasi permasalahan dalam masyarakat. Oke, Ular, bagian ular kan pasti kalian nanti turun kan. Udah tau lah basicnya permainan ular tangga kan. Iya, udah tahu. Udah tahu. Iya, udah tahu. nanti dapat kayak pertanyaan gitu. Nah, tujuan kelompok ini biar kalian itu kerjasama. Apa sih jawaban dari pertanyaan tersebut? Nah, pertanyaan itu berasal dari PowerPoint yang tadi. Makanya kan dulu Kelompok 2 yang lain ini perhatikan. kelompok 2 bilang stop. Stop, Bu. Turun deh. 5. Oke, 5 ya. Kelompok 2. Ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, jadi kelompok 2 berarti Masih aman. Masih aman. Selanjutnya kelompok 4. Kelompok 4 bonus. Oke, yang kelompok 4 kalian mempunyai kesempatan untuk menghukum kelompok lain. Yo. Mau kelompok berapa yang mau kalian hukum? Kelompok 4 mau menghukum kelompok berapa? Satu. Jangan. Disuruh apa? Ayo disuruh apa kelompok 1? Ih, Atun le. Musalamatun ya Nurita. Nia, Nurita, apa yuk? Disuruh ngapain kelompok 1? Nyanyi. Apa aja? Soalnya apa sih, Bu? Pada suatu pagi terdapat 2 kelas yang sedang melakukan olahraga di lapangan. Lalu Saling berpendapat, tetapi ada salah satu orang yang tidak menerima pendapat teman tersebut. Lalu mereka saling bertumbuh. Apa sih bahasa Indonesia bertumbuh tuh? apa? Berantem. Tadi apa? Lalu mereka saling berantem karena Ya. berbeda pendapat. Udah, integrasi itu maksudnya gimana sih, Bu? Bikin kalimatnya. Ya, jadi selesai kamu. Ya, jadi kan tadi si Cita bilang kalau mereka itu saling adu argumen gitu kan, beda pendapat. Nah, Betul. untuk datang
untuk mencapai Aduh, kita apa? Kita tadi kan intinya tadi Kan bilang cewek, ada cewek cantik. oke, rebutan cewek itu rebutan cewek, lalu yang cowok itu ada saling memenangkan biar dapat cewek itu, lalu kan dua kubu ini kan saling berkelahi ataupun pokoknya untuk dapetin cewek itulah. Nah, untuk mencapai integrasinya itu ya salah satu misal ada teman cowok yang lain itu datang, mereka menanyakan ini tuh ada apa, awal terjadinya perkelahian itu kenapa gitu. Nanti mereka menjelaskan, nanti yang cowok yang datang ini yang hadir untuk menyelesaikan masalah itu bilang ya udah sebaiknya kalian itu langsung ngomong ke perempuannya, langsung ngomong ke perempuannya itu maunya sama A atau yang sama B, atau bahkan nggak memilih keduanya gitu, biar nanti keduanya itu saling sadar bahwa oh ternyata aku ini gak disukai cewek itu, sebaiknya aku mundur aja deh gitu, jadi nggak ada perkelahian lagi gitu. Nah, fungsinya integrasi itu untuk mencapai keselarasan biar kalian itu tidak berkonflik lagi begitu, tidak berkonflik berkepanjangan gitu loh. Paham? Iya, masih. Oke, Iya, yang paham. kalian. Jadi Indonesia kan merupakan negara multikultural. Lalu gimana sih kita sebagai anak muda menjaga integrasi sosial biar Indonesia tuh tetap utuh gitu? Kita dengan cara menjalin kerjasama antar sesama anak muda, dalam artian kita berkolaborasi membuat sebuah inovasi persatuan agar tidak terjadi lagi antara anak muda tuh saling tawuran, perkelahian ataupun saling bullying di antara kita semua gitu. Jadi bisa dilaksanakan dengan proses kerjasama gitu loh. Paham? Paham. Oke, makasih semuanya. Bye-bye. Makasih ya, Kak. Makasih, Kakak. Jangan lupa absen ya. Ya. Oke, jadi untuk penerapan media pembelajaran ular tangga ini di SMA Negeri 3 Pemalang, menurut saya itu penerapannya sudah bagus karena siswa dan siswi juga sudah menerima pembelajaran materinya itu dengan baik, lalu siswa juga sudah berani bertanya, berani berdiskusi, sudah interaktif begitu, dan sesuai dengan harapan Budian juga bahwa Budian menginginkan pada pembelajaran kali ini siswa itu lebih aktif, lebih interaktif, dan setidaknya berani bertanya begitu. Nah, untuk kendalanya sih tidak terlalu yang ribet karena kita cuma menemukan kendala pada awal, yaitu pada saat siswa agak sulit untuk diajak masuk kelas atau join begitu. Terima kasih. Siswanya proaktif terhadap kami sebagai mahasiswa, dan waktu pembelajaran berlangsung, siswa-siswanya pun proaktif dalam menjawab soal maupun challenge yang sudah kita berikan kepada mereka melalui ular tangga tersebut. Pada saat proses pembelajaran, kami tidak hanya menggunakan ular tangga dan PPT saja, namun kita menambahkan berupa kuis Kahoot. Di sana kami memberikan 10 soal di mana siswa harus menyelesaikan soal-soal tersebut. Lalu pada saat evaluasi setelah pembelajaran, kami mendata hasil kuis siswanya dan rata-rata dari mereka sudah memahami materi yang kita berikan. Mengenai
cara metode pembelajaran tadi itu bagus karena menarik minat, atensi dari siswa-siswa. Karena kan biasanya kalau misalnya kita sebagai guru itu kan termasuk untuk melakukan pembelajaran yang dengan cara metode tanya jawab seperti itu, kuis, itu kan sudah biasa. Tapi kalau yang bentuknya ular tangga itu memang sesuatu yang menarik, jadi bisa menarik atensi siswa-siswa, dan itu memang harus lebih ditingkatkan atau juga lebih ada pengembangan lagi, karena memang sesuatu yang kreatif seperti itu siswa-siswa pasti akan tertarik, apalagi bentuk sosiologi. Kita tahu bahwa sosiologi itu kan mata pelajarannya itu kan monoton ya, teori. Jadi kalau bentuk interaktif seperti itu akan menarik. Jadi apalagi di dalam pandemi seperti ini, PJJ seperti ini, bentuknya Zoom dan diajak secara kuis, pasti siswa-siswanya tertarik. Itu saja dari Ibu.